Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Saya doakan semua teman-teman yang menyaksikan video ini dari awal sampai akhir, semoga terus diberi kesehatan dan semangat terus untuk menggapai cita-citanya di masa yang akan datang. Teman-teman, hari ini kita akan bercerita mengenai syarat masuk Sekolah Intelijen Negara atau STIN tahun 2025. Tentunya bagi teman-teman yang belum like, subscribe dan share video ini, maka upayakan teman-teman untuk membagikan, kemudian subscribe dan like video di channel Penmas Plus. Oke, langsung saja teman-teman, tanpa memperpanjang waktu kembali, kita akan langsung mulai review mengenai syarat masuk Sekolah Intelijen Negara tahun 2025. Sebelum kita bahas mengenai syarat-syaratnya teman-teman, maka saya akan coba menjelaskan sedikit tentang Sekolah Tinggi Intelijen Negara atau STIN. Oke, STIN adalah sebuah perguruan tinggi kedinasan teman-teman yang berada di bawah naungan Badan Intelijen Negara. Kampusnya itu dekat Sentul teman-teman, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Berdirinya STIN itu bertujuan untuk menyiapkan tarunanya menjadi anggota masyarakat intelijen yang memiliki kemampuan akademik atau ahli profesional sehingga dapat menerapkan dan mengembangkan ilmu-ilmu intelijen, ilmu pengetahuan, teknologi, atau seni di bidang intelijen. Untuk apa? Untuk menjaga persatuan dan kesatuan negara, Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Pertanyaannya, Kak, bagaimana? Nanti setelah saya masuk STIN, kemudian biasanya ketika misalnya ada yang meninggal, kemudian ada yang hilang dan sebagainya, itu biasanya orang tuanya nggak dikasih tahu atau bagaimana? Teman-teman, isu-isu seperti ini sering terjadi, bahkan setiap tahunnya anak-anak didik yang kami ajar itu biasanya mempertanyakan seperti itu. Tapi yakinlah teman-teman, Sekolah Tinggi Intelijen Negara adalah sekolah yang terbuka, artinya bisa diaudit oleh pemerintah atau badan pemerintah lainnya. Jadi tidak ada istilah kalau ada yang meninggal dalam pendidikan, tidak dipulangkan ke orang tuanya, tidak ada istilah seperti itu teman-teman. Jadi mudah-mudahan teman-teman tidak termakan hoax ataupun apapun itu tentang STIN. Tentunya sama-sama kita ketahui, di sini sudah dijelaskan teman-teman. Kita di sini mempelajari yaitu untuk tentang ilmu intelijen, pengetahuan, teknologi, dan seni di bidang intelijen. Jadi teman-teman harus pahami itu. Oke, kita lanjut. Untuk jurusan yang ada di STIN apa aja Kak? Jurusannya ada 5 jurusan teman-teman. Ini berdasarkan di tahun ini, tahun 2024. Yang pertama ada S1 Agen Intelijen teman-teman. Jadi di sini nanti S1 jurusan teman-teman. Kemudian ada S2 Analis Intelijen. Kemudian ada D4 Keamanan dan Intelijen Cyber. Kemudian ada D4 Intelijen Teknologi. Kemudian ada D4 Keamanan Ekonomi, Intelijen Keuangan. Pertanyaannya, Kak, apa beda S1 dengan D4? Bedanya, simpelnya seperti ini teman-teman. Teman-teman, di tingkat sekolah menengah atas atau SMA, itu kan ada dua ya. Ada SMA, ada SMK. Kalau S1 itu mirip seperti SMA atau madrasah aliyah. Kalau D4 itu mirip SMK, ya. Kalau D4 berarti ilmu yang diajarkan adalah ilmu terapan. Sedangkan S1 itu mirip dengan SMA, teori-teori dan lain-lainnya. Oke, itu aja teman-teman untuk perbedaannya. Untuk lainnya boleh nanti teman-teman searching di website stin.ac.id. Kita lanjut. Syarat masuk. Saya membagi beberapa bagian atau beberapa part ya teman-teman. Untuk part yang pertama, syarat masuknya adalah WNI atau warga negara Indonesia. Jadi teman-teman kalau ada yang warga kenegaraan ganda, kemudian warga negara asing itu tidak bisa masuk ke STIN. Kemudian yang kedua itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Artinya teman-teman wajib memiliki agama dan kepercayaan. Kemudian yang ketiga, setia kepada NKRI berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Jadi teman-teman yang anti NKRI, anti Pancasila, mohon maaf. Teman-teman ketika nanti diuji di STIN maka akan gugur dengan sendirinya. Kemudian tidak pernah terlibat tindak pidana. Ini juga teman-teman. Mana tahu teman-teman ada nih, sekarang kan musim nih geng motor, musim orang melakukan bullying dan sebagainya, akhirnya masuk ke dalam penjara dan sebagainya. Maka teman-teman yang sudah masuk penjara itu biasanya ada catatan kepolisiannya yang membuktikan teman-teman pernah dipidana dari kepolisian. Lanjut ke bagian kedua teman-teman, di situ dilanjutkannya yaitu memiliki kelakuan baik
yang ditunjukkan dengan SKCK, Surat Keterangan Catatan Kepolisian. Ini biasanya teman-teman mengurusnya bisa di Polres, kemudian di Polsek atau yang lebih rendah, atau yang di Polda juga boleh teman-teman. Nah ini juga boleh, silahkan teman-teman diurus nanti SKCK-nya. Biasanya SKCK itu berlaku selama 6 bulan teman-teman sejak diterbitkan oleh kepolisian. Kemudian selanjutnya yaitu lulusan SMA, Madrasah Aliyah, SMK. Tahun ajaran kapan? Tahun ajaran 2025, tahun ajaran 2024, dan tahun ajaran 2023. Kak, saya lulusan tahun 2022, bisa nggak mencoba STIN di tahun 2025? Mohon maaf Adi, Anda tidak bisa, kan gitu. Kemudian selanjutnya tidak terbuka untuk lulusan paket C. Jadi teman-teman yang lulus PKBM, ya, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, maka teman-teman tidak bisa mencoba STIN. Karena apa? Karena lulusan yang diterima adalah lulusan yang sekolah formal. Sedangkan paket C itu adalah lulusan sekolah non-formal. Kemudian selanjutnya, memiliki nilai raport semester 1 sampai 5, minimal 75 untuk lulusan tahun 2025, teman-teman. Sedangkan untuk yang lulusan 2024 sama 2023, maka teman-teman wajib minimal memiliki nilai 80 di ijazahnya. Oke? Part 1 atau part pertama dengan part kedua ini kira-kira paham ya teman-teman? Kalau ada kira-kira yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan saja. Saya dengan senang hati akan membalas komentar teman-teman yang masuk. Oke? Kita lanjut. Bagian ketiga. Oke, syaratnya di bagian ketiga ini yang pertama, lulusan sekolah luar negeri wajib memiliki penyetaraan ijazah. Misalnya teman-teman SMA itu di Malaysia, Singapura, maka teman-teman wajib memiliki penyetaraan ijazah. Kalau memang di luar negeri itu teman-teman sudah melewati jenjang SMA. Itu biasanya mengurusnya di mana? Mengurusnya di Dinas Pendidikan atau di Kementerian Pendidikan yang ada di negara kita. Kemudian belum pernah menikah dan bersedia tidak menikah selama masa pendidikan. Artinya teman-teman belum pernah menikah, ya, baik itu secara nyata maupun secara tidak nyatanya, kan gitu. Ya, ada juga istilah, ya dia belum nikah. Ya belum nikah secara apa? Secara negara, tapi secara sirinya sudah. Ini juga tidak boleh ya teman-teman ya. Kemudian bersedia tidak menikah selama masa pendidikan. Ya pendidikannya tadi 4 tahun, S1 itu 4 tahun, D4 juga 4 tahun. Maka selama 4 tahun itu teman-teman tidak boleh untuk menikah. Kalau teman-teman biasanya ya, beberapa tahun yang lalu ada kedapatan yang menikah, itu biasanya langsung di drop out, di GO dari STIN itu sendiri, teman-teman. Kemudian belum pernah melahirkan bagi perempuan dan belum pernah memiliki anak biologis untuk laki-laki. Ini juga ya, belum pernah menikah, belum pernah punya anak, belum pernah melahirkan. Teman-teman nanti biasanya akan dicek ya dari ujung rambut sampai ujung kaki teman-teman itu dicek semuanya. Kalau perempuan biasanya itu sudah ketahuan ya apakah dia sudah punya anak ataupun belum. Sedangkan laki-laki bagaimana? Dilihat nanti rekam jejaknya, media sosialnya, keluarganya, dilihat semuanya teman-teman. Kemudian tidak mempunyai tato atau bekas tato. Ini juga ya teman-teman, atau ada nih tatonya kecil tapi misalnya di punggung dan sebagainya, itu tidak boleh teman-teman. Kemudian tidak memiliki tindik atau bekas tindik kecuali di bagian lazim bagi perempuan. Ini misalnya bagian lazim misalnya di telinga, itu pun cuma 1 ya teman-teman ya. Kalau sampai 3 atau 4 tindik di telinga ini nggak lazim, maka lazimnya 1 misalnya. Kemudian tindik di hidung untuk perempuan bagaimana? Itu juga nggak lazim teman-teman. Kalau laki-laki bagaimana? Kalau laki-laki udah pasti nggak ada boleh tindik, kecuali memang ada karena adat dan sebagainya. Kalau misalnya adatnya itu mewajibkan laki-laki bertindik, itu biasanya diminta surat keterangan dari adatnya atau kepala sukunya yang menyatakan memang seperti itu adat dan kebiasaan di sukunya. Itu biasanya ditoleransi teman-teman. Kemudian selanjutnya sehat jasmani dan rohani serta tidak pernah mengalami patah tulang. Ini juga teman-teman yang mohon maaf, misalnya ada tabrakan, ada jatuh, tiba-tiba patah tulangnya, ya itu biasanya tidak boleh. Dan nanti kelihatan teman-teman ketika diseleksi kesehatannya. Di bagian 3 ini saya harap teman-teman bisa paham. Kalau nggak paham, boleh teman-teman tanyakan di kolom komentar. Kita lanjut ya. Di bagian keempat. Oke, di bagian keempat ini, teman-teman, yang pertama, peserta berkacamata diperkenankan mendaftar
maksimal ukuran 1 baik plus maupun minus. Jadi teman-teman ada kesempatan nih bagi teman-teman yang -1 atau +1 itu biasanya boleh. Ya boleh mendaftar. Akan tetapi di bagian yang nomor 2-nya tidak buta warna. Kadang ada juga ya, dia minus sekaligus buta warna atau dia plus sekaligus buta warna. Maka yang buta warna tidak boleh ya mendaftar di STIN. Kemudian teman-teman, tinggi badan minimal 16 cm. Tinggi badan, mohon maaf nih teman-teman, bukan 16 cm. 160 cm, 165 cm. Ya, ini mohon maaf kita revisi ya. 165. 165 cm untuk laki-laki dan 160 untuk yang perempuan ya. Kemudian usia paling rendah itu 16 tahun dan maksimal itu 22 tahun. Kemudian selanjutnya memiliki persetujuan dari orang tua atau wali, dibuktikan dengan surat pernyataan. Nanti di pendaftaran ada diminta surat pernyataan yang ditandatangani oleh orang tua teman-teman ataupun walinya. Kemudian bukan personel atau mantan personel TNI, Polri ataupun PNS dan tidak pernah mengikuti pendidikan seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman bukan mantan ya, mantan TNI, Polri atau PNS atau sebelumnya sudah pernah mengikuti pendidikan STIN tapi tiba-tiba keluar, itu nggak boleh. Kemudian bersedia mengikuti ikatan dinas pertama selama 10 tahun sejak lulus pendidikan. Artinya gini teman-teman, teman-teman lulus nih di tahun 2025. Maka 10 tahun ke depan teman-teman wajib mengikuti ikatan dinas. Artinya teman-teman terikat di kedinasan Sekolah Tinggi Intelijen Negara. Termasuk juga nanti penempatan teman-teman wajib mengikuti di mana ditempatkan teman-teman. Jadi 10 tahun berarti 2025 sampai 2035 teman-teman. Kemudian mendapatkan persetujuan orang tua atau wali yang sah secara hukum, ini juga. Kemudian memiliki kartu BPJS Kesehatan, ini juga wajib teman-teman. Jadi yang belum ada kartu BPJS-nya, silahkan diurus teman-teman, karena mudah kok ngurus BPJS sekarang. Kemudian mengikuti serangkaian seleksi penerimaan STIN, ya mulai dari administrasi, teman-teman ikuti. Kemudian, apalagi? Kemudian teman-teman ikuti seleksi SKD, seleksi kompetensi dasar, kemudian ikuti SKB, seleksi kompetisi bidang, ikuti seleksi kesehatan, pantokhir, dan lain-lainnya teman-teman. Sampai nanti pemberkasan akhir, sampai diterima teman-teman di Sekolah Tinggi Intelijen Negara. Oke teman-teman, paham ya? Kita lihat, ada nggak lagi yang selainnya? Oh, sudah habis ternyata teman-teman. Jadi, tadi ada 4 bagian yang saya rangkum teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham. Kalaupun nggak paham, boleh bertanya di kolom komentar. Mungkin bagi teman-teman yang melihat komentar teman-teman yang lain, atau saya tidak sempat mengkomentarinya, maka teman-teman upayakan saling berbalas komentar saja. Kita saling berbagi ilmu. Selamat untuk terus belajar, semangat untuk menggapai cita-cita di masa yang akan datang. Jangan lupa teman-teman, di subscribe, like, and share video di channel Penmas Plus. Demikian, sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Adi Syahputra Nasution. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.